Nah, oleh karenanya kalau sekarang banyak lulusan-lulusan IPB yang memegang jabatan-jabatan publik, menurut saya itu adalah sebuah amanah. Dan setiap perguruan tinggi bisa melakukan hal-hal semacam itu. Jadi buat saya yang menjadi kebanggaan itu bukan banyaknya lulusan IPB yang jadi pejabat publik begitu. Tapi bagaimana lulusan IPB itu bisa berkiprah untuk melakukan pembelaan dan perlindungan terhadap petani yang notabene juga adalah bagian daripada kebijakan pembangunan pertanian. Nah, saya sering melemparkan gagasan, Pak Bambang. Kalau pembangunan petani hanya bagian daripada pembangunan pertanian, maka sampai kapanpun petani tidak akan bisa sejahtera. Artinya apa? Artinya kita harus berani membuat paradigma baru tentang pembangunan petani. Apa sebetulnya paradigma dari pembangunan petani? Ya kita harus kembalikan kepada definisi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu memberi motivasi, edukasi kepada kita semua. Kami sedang mempersiapkan wawancara khusus untuk ikut memberi makna 59 tahun Institut Pertanian Bogor IPB. Wawancara ini selain kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, kita persiapkan juga untuk menjadi buku. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang alumni IPB, yaitu Bapak Entang Sastra Atmaja. Beliau luar biasa yang dikerjakan banyak sekali, tapi lebih dikenal sebagai pengamat pertanian. Apa kabar Pak Entang? Alhamdulillah Pak Bambang, sehat-sehat. Baik. Nah, Bapak sudah dikenal di medsos, di mana-mana saya lihat, ya juga sering menulis di surat kabar. Nah, mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak mulai dari waktu kuliah di IPB, kemudian berkarir di berbagai bidang, sampai saat ini dikenal juga sebagai pengurus HKTI, penulis buku, bukunya banyak sekali. Kalau kita klik nama Pak Entang, yang keluar adalah buku-buku semua. Dan sebagai pengamat pertanian. Monggo silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Saya masuk IPB itu tahun 77 begitu. Berarti angkatannya angkatan ke-14. Jadi kalau sekarang 59 tahun IPB, berarti sudah lama juga saya jadi alumni IPB, Pak Bambang. Gitu. Pas saya masuk itu mahasiswanya sekitar 1041 orang. Jadi saat itu IPB besar-besaran menerima mahasiswa dan saya kebetulan saat itu diminta jadi ketua angkatan. Jadi ketua angkatan mahasiswa yang memang kelihatannya saat itu cukup semarak karena 2 tahun kemudian terjadi aksi dari mahasiswa ya yang waktu itu terkenal dengan gerakan 7778 yang intinya minta Presiden Soeharto saat itu lengser dari posisinya begitu. Nah, karena saya ketua angkatan otomatis saya jadi anggota Dewan Mahasiswa saat itu. Dan pada saat menjadi Dewan Mahasiswa terjadilah semacam hal-hal yang menurut saya sejarah ini tidak akan pernah terulang begitu. Jadi saat itu ada yang namanya DPR jalanan begitu ya, karena tidak percaya kepada DPR yang ada saat itu begitu, dan DPR jalanan ini memang berkembang dari semua perguruan tinggi perguruan tinggi besar, UI, IPB, ITB, UGM, ITS itu menjadi teman-teman yang berkiprah untuk meminta Pak Harto turun.
Tapi ternyata tidak berhasil Pak Bambang ya pada saat itu, karena memang DPR jalanan itu bukan sesuatu yang secara konstitusi bisa dilaksanakan. Nah, menariknya Pak Bambang, 20 tahun kemudian saya jadi anggota DPR beneran begitu. Ya. dan pada saat itu bisa melengsarkan Pak Harto begitu ya. Jadi memang jadi Bapak 97 Pak ya. Iya, jadi ya mungkin Pak Bambang juga sama bareng saya gitu ya. Bareng. jadi 20 tahun gitu ya. Ya gerakan itu ternyata harus dengan yang benar gitu. Nggak bisa yang jalanan, nggak bisa yang macam-macam gitu. Nah, walaupun perkembangan sampai sekarang suasananya berubah, tapi saya di IPB mendapat pengalaman yang berharga dan sejarah itu menjadi catatan khusus begitu. Nah, kemudian di IPB juga saya jadi asisten dosen Pak di pelajaran sosiologi pedesaan begitu ya, ke ilmu ekonomi pembangunan yang memang saya tekuni juga karena bicara soal sosiologi pedesaan kaitannya dengan petani itu sangat erat sekali begitu. Nah, guru-guru saya yang saat itu juga menjadi tokoh kita, ada Profesor Sayogyo, Profesor Condronegoro yang memang punya kredibilitas tersendiri dalam pembangunan sosiologi. Nah, setelah lulus, Pak Bambang, saya memang langsung menjadi pegawai negeri waktu itu di Kementerian Pertanian, masih di Salemba begitu. Nah, kemudian saya diajak teman saya untuk ikut semacam proyek, ya. Jadi ATA 8586 kerjasama Indonesia dengan Jerman Barat waktu itu untuk mengembangkan semacam sistem informasi pasar begitu. Jadi produknya itu seperti kol gepeng berapa, cabai keriting berapa. Nah, yang saat itu oleh Pak Harmoko barangkali sering dikumandangkan begitu. Nah, saya kira itu pengalaman menarik, tapi karena pada waktu itu saya baru 80% dan pada saat akan diangkat 100% harus ikut penataran P4, saya jadi berpikir 2 kali Pak Bambang. Ya, akhirnya saya memilih keluar saja daripada harus ikut penataran P4 begitu pada saat itu. Walaupun ujung-ujungnya beberapa puluh tahun kemudian saya jadi penatar P4. Saya jadi manggala begitu. Jadi memang ada sesuatu yang cukup kontroversial ya dalam melakoni kehidupan itu. Nah, kemudian habis itu saya keluar dari pegawai negeri, resmi surat keluarnya juga ada. Kemudian saya jadi dosen di Uninus, Pak, di Universitas Islam Nusantara begitu. Nah, bergerak di sana sampai akhirnya tahun 97 saya ke DPR, dan setelah itu saya sudah waktu jadi dosen juga aktif di HKTI, dan sampai sekarang saya aktif di HKTI begitu. Kira-kira itu ya. Ya, yang menarik bagi saya karena profesinya hampir sama, itu kan Bapak menulis terus, ya, jadi buku, kemudian menulis di media, sampai sekarang juga di medsos masih menulis terus. Bisa diceritakan Pak, bagaimana memelihara semangat itu? Ya, jadi sebelum saya menulis di media, waktu aksi 7778, saya sering membuat tulisan-tulisan yang sifatnya gerakan ya. Ada pemberontakan mahasiswa terhadap rejim yang saat itu menjadi semacam musuh dalam tanda petik para mahasiswa begitu. Nah, tulisan-tulisan saya itu suka saya stensil sendiri, kemudian saya pampang di papan-papan mahasiswa. Ya, paling tidak ada semacam suara itu. Dan sejak itu saya sudah menulis di beberapa surat kabar, khususnya yang menarik buat saya adalah Merdeka. Karena surat kabar Merdeka pada saat itu kelihatan lebih bergengsi di mata mahasiswa gitu ya, karena cukup keras. Waktu itu Ibu Herawati Diah barangkali yang mimpinnya dengan Pak BM Diah. Jadi menariknya di situ Pak Bambang. Nah, kemudian dari situ saya menjadi hobi untuk menulis begitu ya, sehingga tiada hari tanpa menulis buat saya pada saat itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga tiada hari tanpa menulis,
walaupun saya lebih fokus kepada pertanian atau pangan. Nah, sekarang bicara mengenai masalah-masalah yang ada hubungannya dengan pertanian, Pak. Sebagai seorang aktivis gitu ya, ini di mana letak kesalahan? Kita sukses di sawit tapi jadi masalah di minyak goreng. Ya, ini kalau saya melihat harus ada perubahan paradigma, Pak Bambang. Selama ini kita sudah terbiasa dengan pendekatan sektor, begitu. Ya. Padahal dalam konteks kekinian pendekatan sektor ini harus berubah menjadi pendekatan multisektor. Nah, sayangnya teman-teman kita di pemerintahan itu terpola oleh pendekatan sektor. Contoh Kementerian Pertanian, seolah-olah hanya berpikir pertanian saja. Sejak dia masuk eselon 4 sampai eselon 1, ya arahnya di sektor itu saja. Nah, padahal dalam situasi kekinian, pertanian itu butuh yang namanya multisektor. Jadi nggak bisa lagi pertanian ini hanya bicara bercocok tanam, begitu. Nggak bisa hanya sekedar meningkatkan produksi. Tapi bagaimana pertanian juga bisa berpikir persoalan pasar, persoalan konsumsi, yang ujung-ujungnya mengerucut kepada persoalan ketahanan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan. Nah, rasa-rasanya perkembangan ini terus terjadi. Baru pada tahun kemarin, Presiden Jokowi itu menerbitkan peraturan presiden tentang Badan Pangan Nasional. Nah, oleh karenanya keberadaan Badan Pangan Nasional, walaupun itu bukan dalam level kementerian, tapi hakikatnya dia adalah simpul koordinasi dari berbagai persoalan yang dihadapi pertanian dan turunannya, termasuk juga perdagangan, perindustrian, kesehatan, sampai kepada yang terkait dengan konsumsi masyarakat. Karena bicara pertanian itu harusnya juga didekati dengan pendekatan yang sifatnya multisektor. Nah, kira-kira bagaimana persoalan itu? Ya, salah satu kata kuncinya juga ada di keberpihakan begitu. Ya. Jadi kalau keberpihakannya lemah, maka politik anggarannya juga tidak akan menjadi sesuatu yang cukup penting. Nah, makanya rame dulu Pak Bambang. Kenapa sih pertanian disebut urusan pilihan begitu? Ya. Kenapa pertanian tidak jadi urusan wajib begitu? Tapi kalau pangan itu disebut urusan wajib. Ya? Padahal pangan dan pertanian itu adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Begitu. Saya kira bukan hanya di minyak goreng kita bermasalah. Saya baru saja wawancara dengan pimpinan Komisi 4 DPR, Ibu Anggia. Beliau mengatakan kira-kira begini, Pak, sebenarnya semua persoalan ini kita sudah tahu, Pak. Persoalannya sudah tahu. Cuma yang jadi masalah adalah kesungguhan untuk menyelesaikan itu yang tidak ada. Jadi salah satu contoh misalnya mungkin Bapak nanti akan membantu mengurai itu masalah tebu, swasembada gula. Yang sampai saat ini tidak pernah terwujud, sudah dideklar bertahun-tahun. Dan saya tidak tahu di tempat lain, tapi di tempat saya itu kemarin ada gula menghilang, Pak. Jadi hampir mirip dengan kasus minyak goreng. Minyak goreng. Ya, sebetulnya kan sudah lama nih swasembada gula itu dikumandangkan. Gitu. Iya. Tapi makin ke sini pamornya makin kalah oleh swasembada. Katakanlah waktu itu kembali lagi kepada kedelai, kembali kepada tanaman-tanaman pangan. Padahal menurut saya, kalau pemerintah tetap konsisten dan tetap taat ajas melaksanakan kebijakan pergulaan ini, dan ini ada di Dirjen Perkebunan sebagai penanggung jawab, tentunya situasi ini akan segera bisa kita selesaikan. Tapi kelihatannya ada semacam pembiaran terhadap swasembada gula dan lari lagi kepada swasembada tanaman pangan. Beras, jagung, kedelai, bahkan hortikultura juga sekarang sedang dipacu begitu. Nah, jadi salah satu persoalan adalah ketidakkonsistenan dari sisi kebijakan untuk meraih sesuatu.
Jadi sebagai contoh misalnya, dulu kita ingin menciptakan swasembada daging, gitu loh, Pak. Ya. Jadi lebih fokus lagi daging sapi. Nah, ternyata kita tidak mampu untuk bersuasembada di situ. Nah, menurut saya ngapain dipaksakan begitu, ya? Jadi memang hal-hal yang lebih mungkin dan lebih rasional itu yang harus menjadi titik tekan pemerintah pada saat dia menginginkan segala sesuatu itu swasembada. Nah, jadi jangan dipukul rata lah. Yang lebih sedih lagi, swasembada ini kalau cuma jadi komoditas, bukan sebagai sebuah tuntutan dan kebutuhan. Jadi saya khawatir rakyat kita barangkali tidak perlu swasembada, tapi ada barang itu begitu, dan pemerintah ngotot supaya tetap swasembada sekalipun barang itu tidak ada. Nah, sehingga pilihannya kan kalau menurut saya mendingan barang ada daripada terjebak dalam istilah swasembada begitu. Nah, kemudian persoalan lain yang menaun ini ya mungkin itu adalah masalah subsidi pupuk, Pak. Ya. Jadi petani itu sampai bosan mengeluh gitu ya. Gimana kalau menurut Pak Antang? Ya, saya dulu sempat jadi anggota KP3 Pak Bambang. Jadi anggota Komisi Pupuk dan Pestisida begitu. Nah, jadi komisi itu harusnya sangat bergengsi. Di dalamnya ada aparat penegak hukum, ada dunia usaha, ada pemerintahan, ada komunitas, ada organisasi petani, dan lain sebagainya begitu. Nah, pada saat itu yang kita pantau itu adalah pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan yang kerap kali pada saat petani membutuhkan pupuk itu menghilang. Pupuk itu langka begitu ya. Dan itu sudah terjadi sejak tahun 90-an begitu. Nah, ironisnya sampai Presiden Jokowi mengingatkan begitu dan meminta jawaban kepada pengelola pupuk bersubsidi, mengapa sih sampai sekarang kok persoalannya tidak pernah tuntas? Apa yang sudah diberikan oleh subsidi yang setiap tahun di atas 30 triliun itu? Nah, jadi saya lagi menunggu jawaban dari orang-orang yang memang bertanggung jawab, Bang, terhadap statement Presiden. Tapi sampai sekarang tidak pernah muncul jawaban itu. Yang muncul ya seperti itu. Petani mengeluh lagi, pupuknya tidak ada pada saat musim tanam, dan kalaupun ada harganya mahal begitu. Padahal tata kelola pupuk setiap saat itu diperbaiki. Nah, jadi kelihatannya ini adalah persoalan-persoalan yang tidak terjangkau barangkali ya oleh pemerintah, oleh kebijakan, sehingga yang harus kita amati apa yang tidak terjangkau itu. Jangan-jangan masalahnya ada di sekitar kita, tapi kita tidak bisa melihat dan menangkap apa yang terjadi itu. Baik, jadi makin banyak masalah yang jawabnya tidak ketemu gitu ya, seperti yang dikemukakan pimpinan Komisi 4 DPR. Nah, sekarang juga lembaga Pak yang Bapak ada di situ, yaitu Himpunan Tani Indonesia. Nanti bisa diceritakan apa sebenarnya yang diperankan, karena HKTI itu terkenal kalau ribut soal pengurus itu baru terkenal. Iya. Jadi saya masuk HKTI itu waktu Pak Martono yang diangkat oleh Presiden itu. Ya, jadi memang Pak Martono punya komitmen dan dia ingin melaksanakan ADART HKTI tahun 73 itu betul-betul secara murni dan konsekuen lah pada saat itu. Jadi intinya semangat yang ada di HKTI itu kan membela petani, gitu ya. Jadi bagaimana kita melakukan pembelaan petani dari perilaku oknum yang kelihatannya selalu ingin meminggirkan, selalu ingin memarginalkan kehidupan para petani, baik itu dalam arti untuk meningkatkan kesejahteraan ataupun yang lebih parah adalah menjaga kedaulatan para petani, begitu. Karena menurut saya kedaulatan petani itu ada di lahan, Pak Bambang. Jadi selama petani punya lahan, maka petani itu berdaulat. Tapi kalau petani sudah tidak punya lahan, maka petani itu menjadi tidak berdaulat. Nah, tertarik oleh hal-hal semacam itu, saya mulai di Jawa Barat
kemudian pada zaman Pak Ismail sebagai ketua HKTI, saya jadi pengurus di pusat, dan pada saat itu saya bisa menemukan ternyata organisasi-organisasi semacam HKTI yang menyebut dirinya sebagai organisasi perjuangan, makin ke sini suaranya itu makin tidak bisa terdengar nyata begitu. Karena terus terang saja HKTI sebagai sebuah organisasi profesi tampaknya diisi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Jadi dulu kalau mau jadi anggota DPR harus ke HKTI, HNSI, FBSI, PWI, barangkali Pak Bambang juga mengalami situasi itu, dan proses kanalisasinya terjadi di sana. Jadi kalau sekarang terjadi persoalan keributan pengurus, ada orang yang ingin merebut dengan secara tidak sah menurut organisasi, menurut saya itu adalah dampak ya dari bagaimana kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah ini kadang-kadang orang memungkinkan hal-hal semacam itu. Jadi saya kira bukan hanya HKTI, hampir semua organisasi dan partai politik ini juga banyak hal-hal yang semacam itu, Pak Bambang. Mungkin ini sudah jadi fenomena yang harus menjadi pemikiran kita ke depan begitu. Pak Entang, ya. Dulu mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu ya. Itu pernah ada guruan begini, kita banyak masalah di bidang pertanian. Karena yang sekolah di bidang pertanian itu sekarang sudah banyak yang bekerja di bidang-bidang di luar pertanian. Urusan IPB itu terkenal di mana-mana, bahkan di perbankan, bahkan di wartawan itu banyak sekali yang lulusan IPB. Nah itu seperti apa menurut Pak Entang? Ya kalau menurut saya yang namanya perguruan tinggi itu mau pertanian, mau teknologi, mau hukum, itu kan kawah candra di muka. Jadi kawah candra di muka itu adalah sebuah proses pembentukan karakter sehingga yang namanya mahasiswa itu bukan anak SMA kelas 4. Ini ada yang membedakan. Sehingga tamat SMA masuk perguruan tinggi muncul yang namanya istilah mahasiswa. Jadi mahasiswa itu sekurang-kurangnya kalau menurut saya itu ada 4 peran yang bisa dia lakukan. Yang pertama, mahasiswa itu adalah insan Tuhan Yang Maha Esa. Insan kampus, insan akademis, insan sosial begitu. Nah, 4 peran ini kelihatannya digodok begitu di kalangan masing-masing perguruan tinggi. Nah, penggodokan ini mungkin ada yang lebih fokus kepada disiplin ilmu yang dia tangani, atau penggodokan ini adalah proses mencari bentuk bagi seseorang untuk melanjutkan kiprahnya di masa depan. Gitu. Jadi dalam bacaan saya, boleh saja orang pertanian bekerja di luar pertanian, ya, sekalipun itu di luar disiplin ilmunya, karena proses penggodokan itu. Nah, jadi saya berpikir begini, Pak Bambang, sebut saja sekarang saya adalah petani. Saya melarang anak saya jadi petani. Oh iya. Ya kan ini sangat-sangat logis begitu ya. Kenapa? Karena ngapain jadi petani? Saya aja hidupnya miskin. Saya aja hidupnya menderita begitu. Makanya saya larang anak saya untuk jadi petani. Nah, sama saja dengan lulusan perguruan tinggi, kalau dia memang terbangun karakternya untuk menjadi wartawan, maka dia akan tekuni itu. Ya, contoh misalnya seperti Mas Tobi. Dia lulus dari IPB, Fakultas Peternakan, langsung jadi wartawan Kompas, kemudian ke Metro TV, sekarang jadi duta besar di Singapura begitu. Jadi memang ada proses-proses yang dihadapi orang setelah dari perguruan tinggi, sehingga tidak perlu ada semacam kefanatikan bahwa lulusan IPB harus jadi pegawai Deptan begitu. Ini nggak harus, Pak Bambang, kira-kira begitu menurut saya. IPB juga tadi disebutkan menghasilkan orang-orang hebat ya. Jadi Pak Sayugo, orang-orang hebat. Dulu pernah sangat populer itu Rektor Pak Andi Hakim Nasution, terkenal sekali. Iya.
Kemudian bahkan sekarang yang memimpin lembaga pemeriksa halal di MUI itu orang IPB juga itu. Ya, ya. Nah, mungkin bisa digambarkan menurut pengamatan Bapak ini yang orang-orang istimewa yang dari IPB ini, Pak. Ya, karena menurut saya mereka punya kelebihan. Itu saja. Ya. Jadi kelebihan pribadi dan dia mampu melahirkan terobosan-terobosan cerdas dari situasi yang sekarang ini seperti status quo. Gitu. Jadi memang Pak Andi Hakim ini itu bisa melahirkan sistem penerimaan mahasiswa baru yang menyebabkan semua calon mahasiswa seluruh Indonesia bisa kuliah di IPB saat itu. Nah, jadi sistem penerimaan minat bakat melalui raport itu adalah sebuah bukti bahwa perguruan tinggi itu harus bisa dinikmati oleh seluruh anak bangsa. Nah, menurut saya ini terobosan baru. Jadi orang yang dari Irian, orang yang dari NTT, yang semula barangkali sulit untuk bisa kuliah di perguruan tinggi sekelas IPB, dengan cara itu ternyata bisa. Dan ternyata berhasil. Ternyata sukses. Jadi IPB itu bukan hanya milik orang-orang kota, begitu. Jadi harusnya juga menjadi milik semua pihak. Nah, oleh karenanya langkah-langkah ini menjadi sebuah pertimbangan kita. Di samping juga alumni-alumni IPB ini mendapat kepercayaan. Ya, contoh misalnya Pak Arif Satria, dia terpilih jadi ketua ISMI begitu ya. Ya, terpilihnya kan bukan soal kekiaiannya Pak Arif Satria begitu, tapi Pak Arif Satria dipercaya oleh cendekiawan-cendekiawan Muslim ini untuk menjadi ketua. Saya kira ini juga akan terkait dari keinginan teman-teman di masyarakat mempersepsikan alumni IPB itu seperti apa. Jadi saya kira itu yang cukup penting, Pak Bambang. Jadi kreativitas di IPB saya lihat juga luar biasa. Saya pernah menghadiri launching bukunya Prof. Sayugyo kalau nggak salah itu, yang secara bersamaan menerbitkan sesuai umur kalau nggak salah waktu itu. Jadi sejumlah buku waktu itu kalau usianya 60 tahun ya 60 judul bersamaan gitu. Nah, jadi luar biasa. Nah, terakhir yang mungkin bagi saya terkesan itu sampai waktu itu Pak SBY juga dokternya dari IPB gitu. Nah, jadi memang dari situ lahir orang-orang hebat dari IPB. Bagaimana kesan Pak tentang? Ya, itu bisa juga ya. Tapi saya tetap berpikir universitas itu bukan permainan politik begitu. Ya. Jadi mungkin universitas itu tetap harus ajak dan memahami pengertian alma mater itu sendiri begitu. Jadi ibu yang menyusui ini harusnya tetap menjadi sebuah basis itu. Nah, oleh karenanya kalau sekarang banyak lulusan-lulusan IPB yang memegang jabatan-jabatan publik, menurut saya itu adalah sebuah amanah. Dan setiap perguruan tinggi bisa melakukan hal-hal semacam itu. Jadi buat saya yang menjadi kebanggaan itu bukan banyaknya lulusan IPB yang jadi pejabat publik begitu. Tapi bagaimana lulusan IPB itu bisa berkiprah untuk melakukan pembelaan dan perlindungan terhadap petani yang notabene juga adalah bagian daripada kebijakan pembangunan pertanian. Nah, saya sering melemparkan gagasan, Pak Bambang. Kalau pembangunan petani hanya bagian daripada pembangunan pertanian, maka sampai kapanpun petani tidak akan bisa sejahtera. Artinya apa? Artinya kita harus berani membuat paradigma baru tentang pembangunan petani. Apa sebetulnya paradigma dari pembangunan petani? Ya kita harus kembalikan kepada definisi petani. Definisi petani itu apa? Kalau menurut saya ada dua syarat yang harus dimiliki dan orang bisa menyebut dirinya adalah petani. Yang pertama, dia memiliki lahan untuk digarap. Dan yang kedua, lahan itu digarap sendiri
oleh dirinya begitu. Nah, sekarang betapa banyak orang yang memiliki lahan gitu. Ratusan hektar. Tapi lahan itu tidak digarap sendiri. Karena yang bersangkutan adalah konglomerat. Ongkang-ongkang kakek saja dengan pakaian jasnya. Tidak pernah pakai baju hitam, celana pangsi begitu, pakai dudukui caping untuk melakukan bertanah. Dan di lain pihak betapa banyaknya orang-orang yang memang tidak punya lahan, tapi bermata pencaharian di sektor pertanian. Sebut saja buruh tani dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan saya, kecil sekali kalau kita mencari jumlah yang disebut petani dengan dua persyaratan itu. Nah, jadi Pak Bambang mungkin sebaiknya sensus pertanian 2023 tahun depan itu coba melihat ya, apa betul yang disebut petani itu seperti yang digambarkan sekarang gitu. Atau justru yang ada itu bukan petani, tapi yang buruh tani, penyawa, penyekap dan lain sebagainya. Jadi ini juga sebagai sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Nah, artinya pembangunan petani harus pisah daripada pembangunan pertanian. Karena tujuan pembangunan pertanian adalah meningkatkan produksi, maka tujuan pembangunan petani adalah meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini tidak berkorelasi positif. Saya kasih contoh di petani padi begitu. Produksi padi setiap tahun itu meningkat sangat signifikan. Tapi petani padi sejahteranya itu jalan di tempat begitu. Ya, NTP-nya itu saja begitu. Walaupun dalam tahun ini ada sebuah lompatan, BPS merilis NTP petani kita itu sampai di angka 109,29. Ini lompatan yang hebat. Di saat kita pandemi, ternyata nilai tukar petani itu sangat hebat. Ya, ada apa sebetulnya dengan COVID-19? Justru pandemi ini meningkatkan kesejahteraan yang sejak lama kita inginkan pada saat zaman normal tidak pernah bisa kita capai. Nah, ini juga sesuatu yang harus dianalisis lebih jauh begitu. Ya, saya kira menarik sekali Pak Antang. Nah, terakhir mungkin Pak Antang bisa menyampaikan apa harapan dan saran baik kepada institusi IPB sendiri, kepada mahasiswa atau para alumni yang masih segar, masih muda, ini untuk mempersiapkan diri karena itu tadi tantangan-tantangan yang ada di lapangan itu kadang-kadang berbeda dengan hal yang ideal yang digambarkan pada waktu masih di kampus. Ya. Jadi gini Pak Bambang, waktu zaman saya IPB itu dikenal sebagai kampus rakyat. Jadi kenapa kita dulu menamakan kampus rakyat? Karena IPB itu memang mahasiswa-mahasiswanya banyak yang berasal dari rakyat begitu. Dan kita bukan kampus berjuis begitu. Sehingga kendaraan yang kita pakai saat itu masih menggunakan bemo begitu ya. Dan bemo itu kendaraan umum yang sangat monumental bagi angkatan-angkatan saya. Sekarang ini saya sudah tidak bisa menemukan lagi bemo di IPB begitu. Padahal itu sangat berjasa sekali bagi kegiatan mahasiswa. Nah, kalau dia sebagai kampus rakyat, mestinya kebijakan-kebijakan dalam penyusunan kurikulum, dalam penyusunan program-program adalah kaitannya dengan nasib dan kehidupan rakyat. Nah, kalau kita bicara nasib dan kehidupan rakyat, yang terkait paling dekat dengan IPB adalah para petani. Sampai saat ini, 76 tahun merdeka, nasib dan kehidupan petani masih sangat memprihatinkan. Adakah keinginan IPB untuk mengapil kepada pengambil kebijakan bahwa menjadi petani itu tidak akan hidup menderita? Bahwa menjadi petani itu akan bisa sejahtera? Oleh karenanya, bisa tidak IPB memberikan semacam penjaminan kepada orang yang akan bekerja atau berkiprah menjadi petani, dijamin bahwa dia tidak akan hidup sengsara. Nah, ini menurut saya yang harus dilemparkan oleh IPB kepada Presiden, kira-kira jaminan seperti apa yang bisa kalau orang mau jadi petani, dia akan hidup sejahtera, dia akan hidup bahagia. Tidak seperti sekarang. Orang jadi petani, hidup dalam kemiskinan yang tidak berujung pangkal, penuh keprihatinan, dan kadang-kadang
keberpihakan dari politik anggaran terhadap kehidupan petani juga itu relatif kecil. Inilah barangkali harapan saya yang ingin disampaikan kepada semua keluarga besar IPB, supaya semua berpikir, semua mencari terobosan-terobosan cerdas, agar kita hidup menjadi petani, itu betul-betul bisa memberi berkah bagi kehidupan bangsa di kemudian hari. Apalagi regenerasi petani sekarang ini seperti yang sulit untuk diwujudkan oleh kebijakan-kebijakan alih generasi itu berjalan dengan baik. Itu saja Pak Bambang. Terima kasih sekali Pak Entang Sastroatmadja, pengamat pertanian, banyak sekali wawasan dan gagasan-gagasan. ITB supaya kembali menjadi kampus rakyat dan tetap memperjuangkan petani supaya bisa sejahtera dan bahagia. Nah, ini sempurna ini. Sekali lagi terima kasih, sukses terus Pak Entang. Ya, sama-sama. Ya, tulisannya ditunggu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.